sini, baiklah. Di sini saya sudah menyiapkan tabel nilai ulangan tetapi datanya belum ada, maka kita akan membuat datanya secara random dengan cara pertama blok tabel terlebih dahulu, kemudian masukkan formula sama dengan null and between, klik 2 kali, kemudian pada batopnya saya akan mengisi nilai 60. Dan kemudian untuk lobnya saya akan mengisi nilai 100. Nilai 60 sebagai nilai terkecil dan nilai 100 sebagai nilai terbesar. Kemudian kontrol enter. Maka nilainya akan otomatis muncul seperti ini. Kemudian jangan lupa untuk mengcopy paste agar supaya datanya tidak berubah-ubah atau tidak acak-acakan lagi. Dengan cara blok terlebih dahulu datanya, kemudian klik kanan, klik copy, kemudian paste. Seperti ini. Kemudian selanjutnya saya akan mencari banyaknya data atau disimbolkan dengan huruf N, yaitu sama dengan saya akan menggunakan formula konta. Sini klik 2 kali, kemudian value pertama saya akan memblok datanya, kemudian klik enter seperti ini, maka datanya ada 60. Kemudian saya akan cari nilai maksimum yaitu dengan memasukkan formula max, klik 2 kali, kemudian memblok tabel nilai ulangan statistika, kemudian enter. Nilai maksimalnya ada 100. Kemudian mencari nilai minimum dengan cara memasukkan formula atau rumus minimum juga seperti ini, klik 2 kali, kemudian blok tabel nilai statistika juga, dan kemudian klik enter. Selanjutnya saya akan mencari range atau jangkauan. Di sini cara mencarinya adalah sama dengan nilai maksimum dikurangi dengan nilai minimum. Klik enter, kemudian maka didapat hasilnya yaitu kemudian di sini saya akan mencari nilai kelas atau biasanya disimbolkan dengan huruf K, yaitu caranya sama dengan 1 ditambah 3,33 dikali log N. N di sini adalah 60. Kemudian enter dan klik paste. Akan muncul nilai K-nya yaitu 6,9 sekian. Kemudian mencari panjang kelas. Caranya yaitu sama dengan nilai range dibagi dengan kelas. Kemudian klik enter dan hasilnya akan muncul seperti ini, 5,7 sekian. Kita bisa membulatkannya dengan 0,9 dan 5,7 menjadi 6. Setelah itu kita akan membuatkan kelasnya terlebih dahulu, yaitu di sini ada 7 kelas, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7. Dan kita memperhatikannya terlebih dahulu. Kemudian di sini interval range. Cara mencari interval yaitu nilai minimal interval kelas bawah atau batas bawah itu ada nilai minimalnya yaitu 60. Kemudian klik batas atasnya, cara mencarinya yaitu sama dengan 60 ditambah panjang kelas yaitu 6, kemudian dikunci atau di 4 dan dikurangi dengan 1, kemudian enter. Kenapa di sini dikurangi 1? Karena minimumnya kan 60. Kalau ditambah 6 maka hasilnya akan menjadi 66. Maka dari itu dikurangi 1 agar dari batas bawah 60 sampai batas atas 65 itu ada 6, dan satunya 61, 62, 63, 64, dan 65 seperti itu. Kemudian di bawahnya ini interval kelas B2 yaitu sama dengan interval yang ini ditambah 1. Kemudian di sini kita tinggal letakkan kursor di kanan bawah sampai muncul pada plus seperti ini. Kemudian tarik ke bawah sampai muncul seperti ini. Kemudian yang di kelas batas bawahnya seperti ini akan muncul seperti itu. Ini sudah muncul kelas pertama yaitu 60 sampai 65, kelas kedua 70 dan seterusnya. Kemudian di sini agar lebih mudah melihatnya yaitu interval kelas, saya akan menambahkan tanda kurang sebagai jaraknya atau intervalnya, yaitu dengan memasukkan formula atau rumus konvensi, kemudian 60 atau batas bawah, titik koma, tanda kutip koma, kemudian tanda kutip penutup titik koma, dan batas atas, kemudian enter seperti ini. Kemudian tinggal menarik kursornya saja ke bawah seperti ini. Ini ada interval kelas 60 sampai, kemudian kita akan mencari frekuensinya, yaitu dengan cara membuat tabel frekuensi seperti ini, kemudian masukkan formula atau rumus frekuensi, klik 2 kali, kemudian data lainnya yaitu dengan memblok tabel ulangan statistika dari sel 2 sampai F11, kemudian kunci F4, kemudian titik koma dan miscellaneous-nya. Di sini saya menggunakan kelas atau batas atas interval, yaitu
Kemudian di antara baris N dan 9 kita kunci sampai muncul simbol kelas seperti ini. Kemudian Ctrl Shift Enter, maka akan muncul nilai frekuensinya seperti ini. Kemudian jumlahkan nilai frekuensinya caranya dengan mengalihkannya saja frekuensi, yaitu pada sel D3 dikali X pada kelas pertama, yaitu pada sel Q3, kemudian enter. Sini hasilnya 500, kemudian ditarik, maka otomatis akan muncul hasilnya seperti ini. Kemudian jumlahkan terlebih dahulu nilai X-nya ini dengan cara menarik kursor dengan cara normal, yaitu dengan menggunakan rumus. Kemudian saya akan mencari min, median, modus, standar deviasi, dan varians. Pertama, min adalah jumlah hasil karya antara frekuensi dan nilai tengah, yaitu fx. Jumlahnya ini dibagi dengan jumlah frekuensi. Itu caranya sama dengan klik jumlah x dibagi dengan jumlah frekuensi. Nilai min atau rata-ratanya sudah muncul, yaitu 79,9. Kemudian mencari median yaitu tinggal memasukkan formula saja, yaitu sama dengan median. Klik 2 kali, kemudian blok tabel nilai ulangan statistika, kemudian enter. Medianya sudah muncul, yaitu 79, kemudian modus sama juga. Dan memasukkan formulanya, yaitu di sini. Kemudian blok tabel nilai ulangan statistika, kemudian enter. Di sini sudah muncul rumusnya, yaitu kemudian standar frekuensi. Formula atau rumusnya yaitu S. Klik 2 kali, kemudian di blok dimulai dari enter. Tabel ulangan statistika. Kemudian enter. Di sini adalah standar deviasinya, yaitu 11,9 sekian. Kemudian mencari varians itu adalah pangkat 2 dari standar deviance, yaitu sama dengan klik standar deviance, kemudian mengangkat 2 maksimum seperti ini, kemudian enter, maka hasil